Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indah, Prodi Manajemen NPM 1811304. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dalam mengerjakan MIT penganggaran perusahaan. Yang pertama yaitu anggaran penjualan. PT MyStyle perusahaan yang memproduksi kemeja. Di sini sudah ada informasi mengenai penjualan selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2018. Harga jual kemeja di tahun 2018 adalah sebesar Rp250.000. Manajemen memperkirakan kenaikan harga jual sebesar 20% untuk tahun 2019 dibandingkan dengan harga di tahun 2018. Perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak dalam menentukan perkiraan penjualannya. Untuk pengendalian penjualannya, PT MyStyle membagi penjualan selama tahun 2019 ke dalam 4 triwulan. Triwulan pertama 15%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 35% dan triwulan keempat 30%. Nah, di sini ada untuk total penjualan 2019 itu kita dapat dari total penjualan tahun sebelumnya. Total penjualan tahun sebelumnya itu tahun 2016 ada 216.150 ditambah total penjualan 2017 yaitu 217.772 ditambah dengan total penjualan 2018 yaitu 279.344 dibagi 3 hasilnya 237.755. Nah, tadi disoalkan triwulan pertama yaitu 15%, triwulan kedua 20% dan seterusnya. Itu dikali dengan total penjualan 2019 yaitu 237.755. Jadi triwulan pertama 237.755 dikali 15% hasilnya 35.663. Triwulan kedua dikali 20% sama dengan 47.551 dan triwulan ketiga hasilnya 83.214. Triwulan keempat 71.327 dan harga jualnya yaitu 250.000 dikali 120% hasilnya 300.000. Kemudian kita lihat tabelnya di sini. Triwulan pertama untuk penjualan barang jadi yaitu kita ambil dari jumlah yang udah tadi kita hitung. Pertama 35.663 dan untuk harga jualnya kita ambil dari sini, kemudian dikalikan 35.663 dikali 300 hasilnya 10.689.900.000. Kemudian triwulan kedua juga sama, penjualan barang jadi kita ambil dari sini 47.551 dan harga jualnya 300 dikalikan jadi totalnya 14.265.300.000 dan triwulan ketiga 83.214 dan harga jualnya 300 dikalikan sama dengan hasilnya 24.200.000. Dan triwulan keempat penjualan barang jadinya 71.327, harga jualnya 300 dan totalnya 21.389.100.000 rupiah. Total keseluruhan penjualan barang jadi dari triwulan pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah 71.326.500. Kita lanjut ke kedua, anggaran produksi metode stabilitas produksi. Di sini soalnya
yaitu persediaan awal barang jadi tahun 2019 sama dengan 35.000 unit, persediaan akhir barang jadi tahun 2019 sama dengan 25.000 unit. Nah, untuk mengisi penjualan triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu kita ambil dari hasil dari anggaran penjualan ini, dari sini. Kemudian totalnya yaitu 237.755 ditambah persediaan akhir barang jadinya 25.000 sama dengan 262.755 dikurangi 262.755 untuk jumlah barang yang dibutuhkan, kemudian dikurang dengan jumlah barang jadi yang akan diproduksi 155, hasilnya adalah Rp35.000 untuk persediaan awal barang jadi. Dan triwulan keempat persediaan akhir barang jadinya 25.000, totalnya 96.327 jumlah barang yang dibutuhkan. Terus dikurangi dengan jumlah barang jadinya 56.939, hasilnya 30 untuk persediaan awal barang jadinya yaitu 39.888. Dan untuk triwulan ketiga yaitu persediaan akhir barang jadinya kita ambil dari persediaan awal barang jadi triwulan keempat, kita masukin ke persediaan akhir barang jadi triwulan ketiga. Jadi 83.214 ditambah 39.388 hasilnya 122.602. Kemudian dikurangi dengan jumlah barang jadinya 56.939, hasilnya persediaan awal barang jadinya 65.664. Triwulan kedua juga sama dengan triwulan ketiga. Persediaan akhir barang jadinya diambil dari persediaan awal barang jadi triwulan ketiga yaitu 65.664 ditambah dengan 47.551, hasilnya 113.215. Kemudian dikurang 56.939, hasilnya 56.276. Jadi ini bukan minus ya, ini kurang, ini tanda kurang. Triwulan kedua 56.276 kita ambil dari persediaan awal barang jadi triwulan kedua, hasilnya 91.939. Ini ditambah penjualan dan persediaan akhir barang jadinya. Kemudian hasil dari jumlah barang yang dibutuhkan dikurang dengan 56.939, jadi total persediaan awal barang jadinya yaitu Rp35.000. Produksi barang jadi kita dapat 227.755, kita masukkan ke tabel kain, benang dan kancing. Kemudian standar kebutuhan bahan baku per unit ini sudah tertera di soal. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi itu kita dapat dari 227.755 dikalikan dengan 2, hasilnya 455.510, dan harga bahan baku per unit 50 ini kita dapat dari soal yang tertera. Jadi total biaya bahan baku untuk produksi yaitu 22.755.500
rupiah, itu kita dapat dari 455.510 dikalikan dengan 50.000 harga bahan baku per unitnya. Kemudian untuk benangnya sama 227.755, ini kita dapat dari yang standar kebutuhan bahan baku per unitnya 1, hasilnya tetap sama. Kemudian harga bahan baku per unitnya kita dapat dari soalnya, sudah ada tertera di soal. Terus kita kalikan 227 dikali dengan 755, hasilnya adalah 3.871.835.000. Kemudian yang kancing, jumlah produksi barang jadinya sama 227.755, dan standar kebutuhan bahan baku per unitnya 7, hasilnya adalah 227.755 dikali 7, hasilnya jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi yaitu 1.594.285. Kemudian dikalikan dengan harga bahan baku per unit 20.000, hasilnya adalah total biaya bahan baku untuk produksi yaitu 31.885.700.000 rupiah. Kita lihat tabel anggaran tenaga kerja langsungnya, kita udah buat. Di sini ada departemen pemotongan, penjahitan, dan pengemasan. Departemen pemotongan jumlah produksinya itu 227.755. Ini kita udah dapat hasilnya sebelumnya. Terus standar penggunaan jam kerja langsung 0,4 itu udah tertera di soal. Kemudian jumlah jam tenaga kerja langsungnya itu 91.102, itu kita dapat dari jumlah produksi dikalikan dengan standar penggunaan jam kerja langsung, hasilnya 91.102. Upah per jam kerja juga sudah ada tertera di soal 4.000. Jadi total anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pemotongan adalah 364.408.000 rupiah. Kemudian Departemen penjahitan jumlah produksinya sama juga dengan Departemen Pemotongan 227.755 dikali dengan standar penggunaan jam kerja langsungnya 0,5, total jumlah jam tenaga kerja langsungnya 113.877,5. Kemudian upah per jamnya itu 5.500. Jadi anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan senilai 626.326.250. Kemudian Departemen Pengemasan jumlah produksinya juga tetap sama 227.755 dikali dengan 0,6 standar penggunaan jam kerja langsungnya, totalnya 136.653, 3.500, hasilnya 478.285.500. Total biaya tenaga kerja langsung dari Departemen Pemotongan, Penjahitan, Pengemasan adalah senilai 1.469.019.750. Anggaran biaya overhead.
Di sini ada departemen pemotongan. Biaya gaji supervisornya yaitu 145 juta dengan dasar alokasi 25% departemen potong. Jadi 145 juta dikali dengan 25% departemen potongnya, hasilnya 36.250.000 rupiah. Penyusutan bangunan yaitu 55 juta dengan dasar alokasi 20% departemen potong, yaitu 55 juta dikali dengan 20%, hasilnya 11 juta. Untuk biaya perawatan mesin, biaya perawatan mesinnya di sini 6 juta dengan dasar alokasi nilai mesin yang digunakan tiap departemen. Jadi kita lihat nilai mesinnya 15 juta dibagi dengan nilai mesin dari tiap departemen. Kalau di total nilai dari semua departemen, nilai mesinnya 70 juta. Jadi 15 juta dibagi 70 juta dikali dengan 6 juta sama dengan 1.285.714. Kemudian biaya asuransinya itu dasar alokasinya luas ruangan yang digunakan tiap departemen, luas ruangan pabrik, departemen potong, jahit, dan kemas, yaitu 200 dibagi 5.000 dikali 15 juta, hasilnya 600.000. Total untuk departemen pemotong yaitu 109.135.714. Karena nggak ada biaya variabelnya, jadi kita kosongkan, jadi kita langsung tulis totalnya sama dengan biaya fixnya. Untuk departemen penjahitan, biaya gaji supervisornya senilai 145 juta dengan dasar alokasi 25% departemen potong, sisanya dibagi rata 2 departemen. Jadi sisanya itu 75%. Jadi 145 juta dikali 75% dibagi 2, hasilnya 54.375. Ini kita isi di departemen pengemasan biaya gaji supervisor karena hasilnya sama. Kemudian biaya penyusutan bangunan ini nilainya 55 juta dengan dasar alokasi 20% departemen potong, 35% departemen jahit, sisanya departemen kemas. Jadi 55 juta dikali dengan 35%, hasilnya 19.250. Penyusutan mesinnya itu 120 juta, kita masukin utuh karena nggak ada dasar alokasinya. Kemudian biaya perawatan mesin yaitu 6 juta dengan dasar alokasi nilai mesin yang digunakan tiap departemen. 6 juta dibagi 70 juta. 70 juta itu total dari departemen potong, jahit, dan kemas. Terus dikali 6 juta, hasilnya 1.714.286. Kemudian biaya asuransinya itu 12 juta dengan dasar alokasi luas ruangan yang digunakan tiap departemen. Jadi 200 dibagi 5.000 dikali 15 juta, hasilnya 3.000. Total departemen penjahitan adalah 198.339.286. Untuk departemen pengemasan, biaya gaji supervisornya sudah diketahui tadi, kita udah hitung sebelumnya. Terus biaya penyusutan bangunan itu 55 juta dikali 45%, hasilnya 24.750. Biaya penyusutan mesinnya di sini, karena di sini nggak ada
dasar alokasinya, jadi kita tulis utuh 75 juta. 75 juta ribu rupiah. Untuk biaya penyusutan perawatan mesin itu 35 juta dibagi 70 juta dikali 15 juta hasilnya 3 juta. Dan untuk biaya asuransi 3.800 dibagi 5.000 dikali 15 juta hasilnya 11.400. Dan kita mendapatkan total untuk biaya pengemasan yaitu senilai 168.525.000. Dan untuk total biaya overhead produksi dari keseluruhannya dari Departemen Pemotongan, Penjahitan, dan Pengemasan adalah senilai 476 juta. Kita tinggal memasukkan total nilai pada tabel sebelumnya. Itu biaya bahan baku kain, benang, dan kancing tuh kita lihat di tabel biaya produksi. Ini biaya produksi itu 22.755.500 dan benang 3.871.835.000 dan kancing 31.885.700. Ini benar ya. Kemudian subtotal biaya bahan bakunya senilai 58.533.035.000. Kemudian kita lihat lagi biaya tenaga kerja langsungnya Departemen Pemotong, Penjahitan, dan Pengemasan. Itu kita lihat di anggaran tenaga kerja langsungnya yaitu 364.408.626 dan 478 dengan total 1.469.019.750. Kemudian biaya overhead produksinya itu ada Departemen Pemotongan, Penjahitan, Pengemasan. Itu untuk Departemen Pemotongannya itu 109.135.714 dan Departemen Penjahitannya 198 juta dan Departemen Pengemasannya 168 juta dengan total 476 juta ribu rupiah. Total biaya produksi dari keseluruhan biaya bahan baku sampai dengan biaya overhead produksi adalah 60.478.054.750. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.